Segera Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Tata Edin, untuk kebersamaan Anda di rangkaian Palembang pagi ini kita berlanjut di Palembang siang ini, kesempatan Kamis 12 Juni 2025. Ada saya Bas Surya yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 nantinya. Kita akan buka perjumpaan kita pendengar dengan program Bincang Sehat Jiwa bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Yang mana untuk kesempatan pagi ini ya, pagi menjelang siang kita sudah saya sudah ada teman berbincang saya untuk kesempatan Bincang Sehat Jiwa. Kita sapa dulu, selamat pagi untuk Ibu Dokter Yumi Diansi FMKes. Selamat pagi Mas Abbas dan para pendengar semuanya. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai dengan acara kita Bincang Sehat Jiwa ya Bu. Ya. Baik, pendengar, kita akan berbincang mengenai Rumah Sakit Erba, Rumah Sakit Jiwa yang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Unggulan Jiwa, yang mana ini merupakan transformasi RS Ernaldi Bahar dari Rumah Sakit Jiwa menjadi Rumah Sakit Umum berbasis pelayanan jiwa. Tapi kalau berbicara mengenai kesehatan jiwa itu, apakah memang ini apa ya? Kalau bisa dibilang Bu ya, ini mencakup banyak aspek Bu. Ya, betul. Karena kan kalau mengenai jiwa ini masih masuk ke mental juga ya. Dan berpengaruh dengan rohani juga ya Bu. Iya. Baik, untuk Rumah Sakit Ernaldi Bahar sendiri ya, masyarakat Palembang tentunya sudah lama sekali mengenal Rumah Sakit Erba ini sebagai rumah sakit jiwa. Nah, dulu sempat di kilometer 6 ya Bu ya. Nah, ini kalau boleh tahu sebenarnya kalau untuk berdirinya ini dari tahun berapa Bu? Ini rumah sakit jiwa ini mulainya sih bukan dari rumah sakit jiwa dulu, mulai dari klinik gitu terus berpindah-pindah sampai akhirnya menjadi Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun. Tahun ya Bu ya. Iya betul. Jadi berpindah-pindah tempat juga. Jangan-jangan saya belum lahir ya. Oh jauh sebenarnya. Sampai akhirnya 2012 kita pindah ke kilometer 12. Kilometer 12. Ya. Oke. Karena dulu itu image masyarakat mengenai rumah sakit jiwa tuh agak gimana gitu ya Bu ya. Sampai sekarang ya, karena digambarkan. Apakah memang gambarannya seperti di film-film itu Bu? Mungkin awalnya seperti itu ya dulu. Masyarakat itu melihat rumah sakit ini stigmanya sakit jiwa. Jadi yang ke situ orang-orang yang menakutkan, mengganggu, kotor, kumuh dan lain sebagainya. Namun kan semakin bertambahnya waktu, kita selalu memperbaiki bagaimana memberikan pelayanan ya. Tetapi tetap stigma jiwa itu melekat di masyarakat, sehingga memang kita harus punya effort yang kuat supaya masyarakat ini tidak takut untuk berobat ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar sekarang. Iya. Karena kebanyakan dulu ya, kalau sekarang mungkin karena sudah banyak informasi yang didapat. Kalau dulu itu ya seperti yang Ibu bilang tadi, orang-orang ke situ tuh ya orang-orang yang katakanlah yang di luar kontrol semua gitu kan. Yang sakit jiwa lah seperti itu, yang memerlukan konsultasi, pengobatan dan perawatan jiwa. Ya, seperti itu. Tapi beberapa waktu lalu saya pernah punya tahu sama seseorang lah ya, katakanlah ya, dia tidak
tidak dirawat, tapi ada kontrol katanya sebulan 2 kali atau sebulan sekali, dan dia pegang kartu apa hijau ya, benar nggak sih? Kartu apa itu? Itu seperti apa ya? Sepertinya itu kan kartu berobat zaman dahulu itu memang kartu kuning katanya. Kartu kuning itu mungkin di tahun-tahun lalu zaman dahulu itu kartu yang dipakai itu berwarna kuning, sehingga menjadi satu pendapat kalau sudah memegang kartu itu akan bebas misalnya dari jerat hukum dan sebagainya. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kita ke sini sekarang kita kan tidak perlu pakai kartu lagi, pakai KTP kan, berobat dengan KTP tanpa kartu berobat sebagai pengenal saja, tapi tanpa itu pun kita sudah bisa menerima ya. Sudah menerima karena memang semuanya sudah digitalisasi. Oke, berarti sesuai dengan kemajuan teknologi juga, Bu. Iya, memang kita dituntut untuk itu. Secara nasional juga memang ada namanya digitalisasi ya, secara nasional yang diminta oleh Presiden, bahwa semua bidang harus menerapkan itu. Dan di rumah sakit juga ada rekam medik. Jadi diharapkan ke depan tidak punya lagi status-status yang berupa kertas, semuanya paperless. Tapi kita lagi berproses ke arah sana. Nah, karena dulu tuh mungkin di zaman saya masih sekolah dulu ya, mungkin ya sekitar tahun-tahun 90 2000-an lah ya. Jadi ada semacam anekdot ataupun lucu-lucuan, kamu pegang kartu ini ya, gitu kan? Iya. Jadi semacam, dan itu tidak berlaku sebetulnya. Tetap saja kartu itu hanya untuk berobat, tapi tidak dipergunakan untuk hal yang lainnya, dan warna itu tidak menentukan. Tidak menentukan. Ya, karena juga sekarang tidak ada lagi kartu-kartu, kita hanya pakai KTP gitu kan, KTP, dan itu pun kalau sudah terekam di rumah sakit tidak perlu membawa itu pun sudah bisa berobat. Ya. Oke, sekarang pun istilahnya sudah jadi ODGJ gitu ya, Bu ya? Tidak. Oh, tidak. Jadi yang berobat di rumah sakit Ernaldi Bahar itu bukan hanya pasien-pasien jiwa, tapi kita juga menerima pasien umum, kemudian juga untuk tumbuh kembang anak yang mengalami mempunyai kebutuhan khusus, itu bisa dilayani di situ. Rehab nafsa juga bisa untuk tumbuh kembang anak, rehab nafsa, dan ini menentukan minat dan bakat di psikologi. Jadi kita punya unggulan psikologi dan rehab nafsa juga. Berarti berkembangnya ilmu juga mempengaruhi ya, Bu ya? Ya, karena jiwa itu bukan hanya jiwa yang sakit kan, ada yang dipelihara juga gitu. Ada yang ingin diketahui gitu ya. Sebetulnya kita kecenderungannya untuk sekolah di mana, kepribadian kita seperti apa, itu kan bisa dilihat bisa dilakukan di rumah sakit jiwa sebetulnya. Tapi sekarang memang sudah menjadi lebih luas lagi, bukan rumah sakit jiwa. Oke, nah berbicara mengenai transportasi rumah sakit Ernaldi Bahar ini sudah mulai berubah menjadi nama Ernaldi Bahar ini sejak tahun berapa, Bu? Kalau nomenklatur nama ya itu berubah di tahun 2006. Tahun 2006 itu beberapa direktur sebelum saya, itu Dr. Hairil Zaman. Beliau mempunyai visi bahwa seperti Twin Hospital tadinya kan ada rumah yang melayani umum dan ada yang melayani jiwa. Jadi dengan keunggulan jiwa. Namun pada saat itu karena regulasi dari pusat juga memang itu jadi terkendala, tetapi untuk nomenklatur nama memang kita akhirnya dirubah menjadi Ernaldi Bahar dengan Perda nomor 3 tahun 2006. Jadi nama jiwa sudah tidak ada lagi, tidak melekat lagi di rumah sakit Ernaldi Bahar, walaupun pada saat itu kita melakukan pelayanan jiwa. Jadi memang karena waktu itu regulasinya rumah sakit khusus hanya dapat melayani kekhususannya. Ya, namanya juga regulasi kan dari pusat mandatori, dan tentu kita mengikuti regulasi itu. Itu di awalnya 2006. 2006 berarti berubah jadi rumah sakit Ernaldi Bahar. Tapi tetap rumah sakit jiwa. Kemudian yang terakhir ini memang ada mandatori khusus dari pusat, itu dengan adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan, dan diturunkan dengan PP 28. Diturunkan dengan PP 28 itu di pasal 821 dikatakan bahwa
Ya, rumah sakit itu adalah rumah sakit yang melayani semua jenis pelayanan. Jenis pelayanan. Jadi tidak hanya jiwa. Jadi mungkin di kita punya rumah sakit mata, itu juga menjadi rumah sakit umum. Oh gitu. Ya, rumah sakit gigi mulut juga harus melengkapi itu. Jadi rumah sakit umum juga. Rumah sakit jiwa juga begitu. Jadi memang semua rumah sakit melayani jenis pelayanan pada semua yang diperlukan dalam masyarakat. Berarti istilahnya tuh walaupun dia namanya kayak tadi rumah sakit jiwa, tapi sebenarnya di situ ada kompleksitasnya ya Bu ya. Iya, sekarang tidak ada lagi rumah sakit jiwa. Jadi kebetulan kita memang nomenklaturnya sudah rumah sakit Ernali Bahar. Jadi kita adalah rumah sakit yang harus mampu melayani pelayanan kesehatan pada semua jenis penyakit. Tetapi tergantung kompetensi yang kita siapkan. Jadi ini memang transformasi. Karena regulasi ini juga baru tahun 2024. Oh gitu. Ya, 2024 di bulan berapa gitu ya. Jadi baru sekali, dan kita dari kementerian sendiri baru menetapkan 3 jenis penyakit pelayanan yang baru bisa diklasifikasikan sesuai dengan kompetensinya. Jadi rumah sakit sekarang adalah rumah sakit yang klasifikasinya ditentukan oleh 3 hal. Pertama, sumber daya manusianya, kemudian sarana prasarananya, dan yang ketiga adalah alat kesehatan yang dipakai. Nah, jadi itu tidak lagi melihat, kalau dulu kan klasifikasinya A, B, C, D. Ya, jadi yang misalnya rumah yang D itu minimal misalnya punya 4 spesialis dasar penyakit dalam dulu seperti itu, dalam, bedah, anak, dan obgyn. Kemudian B naik lagi mempunyai beberapa spesialis dan apa. Sekarang tidak. Jadi dinilai dari SDM-nya, dari alat kesehatan yang dia punya, dan sarana prasarananya. Nah sejauh ini terlepas dari tidak lagi yang pakai kategori A, B, C, D itu Ernali Bahar akhirnya memenuhi syarat. Kita memang karena dari awalnya memang rumah sakit jiwa yang secara regulasi pada saat itu tidak diberikan kewenangan untuk melayani, kan saya katakan tadi adalah rumah sakit khusus yang melayani kekhususannya. Ya. Tapi memang regulasi berubah, kemudian juga boleh melayani pasien-pasien umum, misalnya 1 level di bawah kelasnya, karena kita dulu berkelas ya, namanya kelas. Kalau rumah sakit Ernali Bahar ini dulu adalah rumah sakit jiwa kelas A. Sehingga kalau kita melayani pasien umum, kita kelasnya adalah 1 level di bawahnya, kelas B. Kelas B umum itu kita bersaing dengan rumah sakit Siti Fatimah, kemudian Siti Khadijah dan Bari. Dan tentu saja dengan adanya label rumah sakit jiwa ini, mereka lebih baik berobat ke rumah sakit Siti Khadijah, mungkin ke Bari atau ke Siti Fatimah daripada kita. Dan kemudian memang dari segi sarana prasarana kita belum memenuhi waktu itu gitu. Sekarang sedang dipersiapkan. Berarti memang transportasi itu memang sedang menuju prosesnya gitu. Iya. Jadi dari kementerian sendiri, dari pusat mempunyai relaksasi waktu. Ada yang memang sudah siap, ada yang sudah siap karena memang ada beberapa rumah sakit, yang rumah sakit jiwa ataupun rumah sakit yang lainnya khusus lainnya itu sudah melayani pasien umum. Nah, kita juga sudah melayani tapi masih rawat jalan untuk beberapa jenis spesialisasi. Jadi rawat inap kita belum gitu. Dan masih menyasar pasien-pasien umum, bukan pasien-pasien BPJS. Ya, karena itu juga terkait dengan sistem rujukan. Jadi rujukan ini BPJS ini berjenjang. Jadi kalau dia dari misal dari puskesmas, dari klinik keluarga itu harus ke rumah sakit yang levelnya terendah dulu, yang ke D atau ke C, kemudian tidak dapat dilayani di C, baru ke B, baru naik, baru sampai ke RSMH. Tapi sekarang tidak ada lagi yang kelas-kelas seperti, cuma di dalam masa transisi ini ya
pemerintah pusat sendiri dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum selesai membuat regulasi, membuat turunan-turunannya, karena kita punya 24 pelayanan mulai dari kanker sampai dengan rehabilitasi medik itu belum diklasifikasikan. Jadi baru 3 yang selesai. Jadi itu kalau itu selesai nanti dibuatkan dalam Permenkes, baru mungkin akan disosialisasikan juga ke BPJS, ke masyarakat, sehingga regulasi ini bisa berjalan secara sinergi. Oke. Jadi masih panjang sebetulnya. Masih panjang ya ceritanya. Walaupun dipaksakan untuk cepat dapat dilaksanakan. Oke. Nah, terlepas dari ini berarti masih tetap melayani kekhususan tadi. Kita ada tetap ada sih, kita penyakit dalam sudah, saraf, kulit, itu ada, THT. Jadi ya, tapi itu menyasar pasien-pasien umum. Pasien umum yang bayar. Kalau BPJS kan sekarang kita kan diharapkan total coverage ya, semua dengan BPJS. Nah, kalau BPJS kita tuh nggak masuk, tidak masuk di dalam sistem rujukan, sistem rutenya nggak jalan, ditutup gitu seperti itu. Dia akan dikirim dulu misalnya ke Muhammadiyah, ke Miriam gitu. Karena kita dianggap rumah sakit kalau umum itu satu level di bawah rumah sakit khususnya. Jadi BB itu levelnya Siti Fatimah, Siti Khadijah dan Bari. Oke. Jadi untuk pasien-pasien yang umum sementara ini ya katakanlah ya, memang mereka yang mau dan berani bayar gitu ya. Iya, betul. Untuk yang khusus ini pasien-pasiennya memang yang bayar atau ada juga yang tanggungan BPJS tadi? Ada yang bayar, ada yang BPJS. Tapi kalau memang mereka sudah rutin melakukan pengobatan, kontrol, biasanya kita arahkan untuk ikut dalam program JKN BPJS. Dan sekarang ini sebetulnya untuk Provinsi Sumatera Selatan kan Pak Gubernur sudah ada program berkat. Kalau dia belum tercover, kalau dia tidak mampu, itu bisa memakai program itu dan dibayar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Dinas Kesehatan itu punya catatan, punya kuota yang untuk membayarkan jaminan kesehatan masyarakat Sumsel yang tidak tercover melalui yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur untuk dibayarkan ke BPJS. Jadi sebetulnya ya tidak punya keterangan tidak punya KK, tidak punya KTP itu juga bisa kita layani tanpa dibayar sebetulnya. Cuma kan karena ada sistem rujukan itu. Berarti memang harus terdata juga ya. Iya, terdata. Untuk pasien yang untuk yang khusus nih ya kejiwaan tadi, yang dulunya kan ada yang memang rawat inap ya, Bu? Iya, ada, sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Banyak, Pak. Oke. Nah, kesan dulu itu memang sudah dihilangkan ya, Bu ya, yang kesan katakanlahnya agak serem gitu. Tidak. Jadi sekarang ini memang beberapa orang yang belum pernah ke sana ya. Itu kadang-kadang masih menganggap seperti itu. Tapi kalau sudah datang ke sana, mungkin lebih bersih dari rumah sakit yang lain gitu. Mungkin lebih bersih, terus tidak kumuh ya. Makanannya juga sudah memakai bento-bento gitu, seperti kita kalau makan di restoran Jepang seperti itu. Jadi memang kita selalu memperbaiki pelayanan mulai dari asuhan keperawatan. Kita punya Safe Word 10 asuhan keperawatan yang diterapkan oleh WHO, gitu sudah kita lakukan di situ. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan lainnya sehingga memang mereka tidak lagi menakutkan. Karena kalau memang yang baru dirawat dan gaduh gelisah, misalnya mengganggu, itu kan kita punya ruang intensif. Setelah tenang 10 hari itu kita pindahkan di ruang di tempat. Iya, dan itu tidak mengganggu yang lainnya. Karena stigma masyarakat itu ya terlepas kita sudah berusaha untuk mencoba untuk mengubah stigma masyarakat kan. Stigma masyarakat tuh masih belum lepas ya. Belum lepas. Lebih ke malu ya mungkin juga. Ya kalau misalnya ada keluarga yang dirawat kadang-kadang malu gitu. Terus kita juga kalau masuk ke rumah sakit jiwa ada rasa misalnya aduh nanti dikira orang, bukan, nanti dikira orang saya nih ada gangguan jiwa gitu. Padahal tidak.
Iya, 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 iya. Sebetulnya tidak lagi seperti itu, cuma memang masih ada. Masih ada menganggap begitu ya? Iya, masih ada. Itu yang agak sulit untuk kita untuk kita ubah. Oke, Bu, kalau boleh tahu ya, pada saat katakanlah dari rumah sakit lain, pernah nggak nih yang orang-orang yang dengan gangguan jiwa ini dari rumah sakit lain terus ke Ernaldi Bahar ini? Ada, tapi jarang sekali. Biasanya kalau yang begitu mereka langsung bawa ke kita. Oh gitu. Ya, kalau misalnya ada sangat-sangat jarang sekali, sangat jarang sih menurut saya sih. Lebih banyak yang langsung dari keluarga, dari masyarakat itu yang langsung dibawa ke kita. Oke. Nah, untuk transformasi ini kan walaupun masih proses ya Bu ya, keputusan menteri segala macamnya memang harus diurus gitu kan. Untuk tantangan sebenarnya kalau boleh tahu Bu, dari perubahan transformasi ini tantangannya apa aja tuh Bu? Kalau tantangan yang menjadi ini kita hambat tentang kita adalah bagaimana kita mempersiapkan SDM. Oke. Kan karena selama ini kita terfokus pada lebih besar ya, hampir ya 80% lah ya, terfokus kepada keahlian bagaimana kita menangani pasien jiwa. Oke. Ya. Kemudian jadi SDM itu yang harus kita siapkan, perawat-perawat kita harus kita latih, kemudian dokter-dokternya mungkin harus kita latih lagi, dimagangkan, walaupun memang selama ini sudah dapat melakukan pengobatan, perawatan dan lain sebagainya, tapi kan kita belum punya ruang intensif care unit. Bagaimana kita mengelola ruangan itu nanti belum ada, sehingga harus kita siapkan. Kemudian juga alat-alat kesehatan, sarana prasarana. Jadi kalau untuk rumah sakit umum kan kita minimal harus juga ada OK. Apa tuh OK? Untuk ruang operasi. Okay. Ruang operasi kan kalau dioperasi, kalau dia tenang ya bisa masuk ruang recovery, langsung ruang rawat inap. Tetapi mungkin juga perlu ke ICU. Jadi minimal kita harus punya ICU, punya HCU, punya ruang untuk ibu-ibu melahirkan. Nah itu yang belum kita siapkan. Jadi itu memang perlu proses sarana prasarana, SDM-nya dan alat-alat kesehatannya yang mendukung itu. Berarti untuk jadi SDM yang masuk dalam sebagai petugas-petugas di Ernaldi Bahar ini memang harus ada syarat-syarat khusus ya Bu? Iya, semua juga memang itu ada standar-standarnya ya, standar-standar sudah pelatihan ini, sudah pelatihan ini, tergantung dari penyakit yang baik penyakit yang akan di terapi gitu. Jadi penyakit dalamnya kalau dokter spesialis mungkin sudah kompeten semua ya, sudah kompeten, tapi kita dari rumah sakit yang harus menyiapkan satu perawat yang fisik ini kan memang belum terlatih belum terlatih seperti rumah sakit umum, bagaimana dia misalnya memasang kateter dengan baik, mungkin juga memasang infus, mungkin juga bagaimana membuat misalnya engage memasang alat yang terkait dengan pasien-pasien umum. Jadi itu memang perlu dilatih kalau perawatnya, tapi kalau dokter ya insya Allah semua juga sudah cukup kompeten ya. Dokter-dokter kita punya dokter saraf, punya dokter penyakit dalam, punya dokter obgyn yang memang sudah melakukan itu. Baik pendengar, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh silakan ya, telepon kita di 0711369977 atau mungkin di WhatsApp kita di 082179279090. Nah, Bu Yumi, kalau berbicara mengenai kesehatan jiwa ya, terlepas dari katakanlah terapi-terapi yang diadakan, kalau di awal-awal dulu. Oke, kita coba ini yang telepon. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Sama siapa nih? Selamat pagi. Pagi, sama siapa? Halo. Iya. Selamat pagi. Bang Abbas. Iya, sama siapa nih? Dengan Pak Kiwai Batu Raja. Oh, Pak Kiwai. Bu dokter itu rumah sakit
Ernadi Bahar ya. Iya, silakan Pak Kiwai. Ya. Oke. Saya ingin tanya, apakah di rumah sakit itu menyediakan pasien-pasien umum selain penyakit jiwa itu kan? Dan apa gitu melayani yang program Pak Gubernur waktu kampanye berobat gratis itu apakah berlaku ya? Oh, Nah, gitu. saya tanyakan. Oke. Nah, ini Bang Abbasir saya mau tanya. Saya dulu pernah ada kaitan dengan Pak Bagwai Bahar, Dr. Enel Bahar. Saya dulu pernah jadi pasien waktu di Magelang. Apa ada hubungan dengan Nabi Bahar ini? Apa berarti apa keluarga itu aja? Oh, gitu. Pak Abbas, dokter itu saya tanyakan itu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kiwai di Batu Raja. Ini tadi yang tadi kenal dengan Pak Ernaldi atau gimana sih? Maksudnya? Iya, belum tahu. Tapi kalau Ernaldi Bahar ini memang nama salah satu dokter spesialis jiwa yang pertama gitu. yang ada di Sumatera Selatan. Nah, karena beliau sudah meninggal, namanya diabadikan di rumah menjadi sakit. Nah, kalau masalah ada hubungan itu saya belum kurang tahu gitu ya, Pak Kiwai ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan saya jawab juga bahwa memang Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini saat ini memang sudah dapat melayani pasien umum, Pak. Tapi pasien umum yang berbayar bukan dengan jaminan karena terkendala dalam sistem rujukan. Kita bisa melayani, tetapi kalau misalnya dari Rumah Sakit Batu Raja akan dirujuk, itu sistem rujukan yang secara digital rutenya itu tidak pernah membuka. Sementara ini tidak dibuka oleh BPJS untuk dirujuk ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Namun kalau untuk berobat umum artinya datang sendiri, kita dapat melayani itu, Pak. Kemudian yang kedua, masalah berobat gratis. Betul, Pak Gubernur mempunyai program berkat, tapi bukan gratis yang Pak, begitu datang langsung dilayani, tidak. Tetap membawa surat keterangan tidak mampu, misalnya dari Kades. Kemudian nanti kalau memang itu pasien jiwa bisa dibawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan akan kita tetap layani sambil nanti ada tim dari rumah sakit yang menghubungi Dinas Kesehatan di Kabupaten Oku untuk melengkapi data-datanya, karena kita tetap membutuhkan data pasien yang berobat, kemudian tidak akan kita kenakan biaya. Jadi sistem gratisnya seperti itu, Pak, tetap teradministrasi dan pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur membayarkan uang jaminan itu kepada BPJS untuk dikelola, dan siapa yang membutuhkan bila tidak mempunyai data-data terkait KTP itu juga dapat dilayani dengan surat keterangan tidak mampu. Jadi memang namanya gratis dan dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tetapi tetap dengan cara kita harus melengkapi beberapa administrasi yang dibutuhkan. Mungkin dapat membantu Pak Kiwai? Ya, itu saja mungkin Pak Kiwai. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Tapi memang walaupun sifatnya gratis tadi ya Bu ya, memang harus ada persyaratan dan juga berkas-berkas yang harus dilengkapi tadi ya. Ya, paling tidak surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu. Kemudian kalau belum ada KK masih bisa kita layani. Oke. Dengan nanti akan kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, Kabupaten Kota. Pak Kiwai tadi kan dari Batu Raja nih Bu. Betul. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai orang-orang di daerah ya, katakanlah kalau yang umum-umum tadi mungkin di daerah sudah ada nih rumah sakit yang melayani secara umum. Nah, kalau yang secara khusus, apakah memang dari daerah ini langsung ke Ernaldi Bahar semua Bu? Untuk pasien? Iya, yang khusus tadi Bu, yang kejiwaan. Oh, yang jiwa. Kalau dalam keadaan gaduh gelisah gitu bisa langsung. Oke. Namanya emergency itu akan kita terima di UGD. Namun kalau dia seperti kontrol, jadi yang terjadwal, itu bisa datang dengan membawa rujukan dari fasilitas puskesmas gitu. Nah, itu dibawa
ke Rumah Sakit Ernadi Bahar. Oke. Nah sejauh ini Bu, pernahkah ada pasien-pasien yang khusus tadi, yang dari daerah-daerah yang katakanlah yang akhirnya dia harus rawat inap di Ernadi Bahar ini? Banyak Pak. Banyak. Jadi kita punya 182 tempat tidur. Jadi sebagai informasi hari ini mungkin ada hampir 169 yang rawat inap. Yang terisi. Tapi itu termasuk rehab nafza. Oke, rehab nafza itu rehab narkoba Pak. Oh narkoba. Iya, narkoba. Kita punya 32 atau 35 tempat tidur untuk melayani rehab nafza, termasuk untuk restorasi justice. Jadi restorasi justice itu kita bekerja sama dengan kejaksaan untuk melakukan rehab nafza terhadap tangkapan kasus hukum, namun mempunyai syarat-syarat tertentu, misalnya dia harus di bawah 0,5 gram gitu ya, dan itu ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian kalau bisa ditetapkan harus misalnya sudah ditetapkan dia dirawat di Ernadi Bahar sebagai restorasi justice. Jadi dia tidak dihukum tetapi direhab. Direhab ya. Dengan syarat-syarat tertentu. Kita juga menyiapkan tapi belum terlalu banyak tempat tidurnya. Kita siapkan 3 tempat tidur. Berarti ada klasifikasi tersendiri ya Bu ya? Tidak sih, sebetulnya sama saja. Cuma yang 3 ini misalnya jangan diisi karena kita siapkan untuk restorasi justice. Gitu kan. Yang kalau yang ini boleh untuk pasien-pasien yang masuk di IPWL ya. Institusi wajib. Jadi kita punya program rehab nafza juga yang dibayar oleh Kementerian Kesehatan. Tapi bukan oleh BPJS. Jadi dengan syarat-syarat tertentu juga. Bertanggungan pemerintah juga. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan untuk rehab nafza tadi nafza, ya. Karena BPJS tidak mengcover itu. Ini masuk dari restorasi justice juga. Restorasi justice berbeda lagi. Berbeda itu lagi. mandatori dari Kejagung yang kerjasama dengan kita. Ini bedanya apa Bu untuk rawat nafza sama restorasi? Sama aja sih sebetulnya rehab nafza, tapi restorasi justice ini terkait orang-orang yang sudah ditangkap. Gitu. Sudah ditangkap oleh APH gitu kan, jatuh di pengadilan, ada putusan dan putusan itu dengan syarat tertentu dia bisa direhab. Tapi tentu saja bukan bandar ya, pengguna tapi yang dengan berat barang buktinya berapa gitu. Itu yang saya tidak terlalu paham. Mungkin di bawah 0,5 waktu itu disampaikan oleh para jaksa, tapi secara detail itu yang lebih tahu berada di kejaksaan. Berarti kalau yang restorasi justice-nya memang yang ditangkap, kemudian dimasukkan di situ. Ditangkap putusan pengadilan dia harus direhab. Direhab. Nah, kalau yang nafza tadi yang memang mengajukan diri. Iya, betul. Dan tidak ada tidak ada kasus-kasus hukum gitu ya untuk rawat nafza. Kalau kasus hukum itu titipan itu ada juga sih, tapi tidak terlalu banyak. Oke, Ibu, kalau berbicara mengenai kejiwaan, pernah nggak nih punya mungkin katakanlah pengalaman yang tidak mengenakan lah ya? Karena yang namanya kasus kejiwaan kan tuh dinamikanya bukan main ya. Pernah nggak kejadian-kejadian yang kira-kira ini kayaknya bahaya nih, ini gitu gimana? Ada sih, terutama petugas kesehatan ya. Petugas kesehatan yang bersinggungan, yaitu kekerasan dari pasien bisa terhadap pasien sendiri juga, bisa terhadap petugas. Ya itu bisa terjadi memang. Bisa terjadi ya. Sering juga, sering juga belum sering pasti ya banyak hal. Jadi mereka yang lari juga gitu kan, merusak, destruktif mereka tuh. Jadi pasien jiwa ini memang unik gitu. Ini ngadepinnya gimana Bu? Kalau dari pihak Ernali sendiri? Ya mereka memang punya sudah dilatih ya bagaimana. Kan ada SOP yang kita jalani. Kalau dia misalnya tenang ya seperti ini, kalau dia gaduh gelisah harus kita lakukan seperti ini gitu kan. Sampai dengan terapinya, kalau dia tenang terapinya seperti ini, kalau dia masih gaduh gelisah bagaimana kita secara progresif menenangkan dulu di ruang yang itu namanya tadi unit intensif tadi UPIP. Yang ada baju yang diikat itu benar-benar ada itu. Itu namanya restrain, tapi bukan baju yang diikat sih. Sebenarnya tangan di tangan, tapi itu juga dengan
standar operasional prosedur yang harus dipatuhi kan. Dia harus berapa jam sekali dilihat, tidak boleh jadi menjadi cedera. Ya kan memang kita melayani pasien jiwa ini sangat unik ya, tidak boleh melanggar HAM. Tidak boleh melanggar HAM, sementara ya kalau mereka mukul kita juga sampai misalnya giginya patah gitu. Kadang-kadang kalau kita menangkis saja itu ada menangis saja, kadang-kadang keluarganya tidak terima, padahal sebelumnya kan yang gaduh tuh mereka, kita tuh mempertahankan diri saja. Jadi memang harus punya kiat-kiat khusus, punya SOP yang jelas supaya kita tidak terjerat dengan masalah hukum terhadap pelayanan yang kita lakukan kepada pasien. Berarti petugas-petugas di rumah sakit sejenis seperti ini memang harus ini ya? Iya, hebat. Harus hebat. Harus menjaga stabilitas emosi gitu kan, seperti itu. Secara psikologis juga ya Bu? Iya, secara psikologis juga. Tapi kalau misalnya dalam keadaan seperti sekarang ya tidak terlalu tidak terlalu berbahaya sih, karena memang untuk pasien-pasien yang gaduh gelisah itu ada ruang khusus. Di ruang khusus, diawasi bersama-sama dan ya lebih aman seperti itu. Tapi memang yang namanya error ya pasti ada saja sih. Ruangan yang ada apa? Kalau di film-film itu saya ini cuma tahunya dari film ya. Atau itu yang ada apa? Busah di dinding. Iya betul. Ada? Namanya ruang seklusi itu. Oh gitu. Jadi kalau dia mau berontak banting sana kiri kanan itu tidak akan mencederai diri sendiri. Iya. Ya. Oh memang ada itu ya. Iya namanya ruang seklusi. Iya. Saya kira cuma karangan-karangan di film. Tidak memang ada. Dan memang ada yang baju yang diikat itu ya. Baju tidak sih, kita punya seperti tali namanya untuk restrain tuh. Itu tali bukan. Jadi di tempat tidur itu di tempat tidur biasanya tidak di tempat lain. Oh bukan yang baju diikat itu bukan. Enggak, ya Bu? kita di Rumah Sakit Ernadi Bahar dan mungkin juga di rumah sakit yang jiwa di Indonesia tidak seperti itu ya. Itu cuman mungkin berlaku di ini ya, di luar atau cuma sekedar rekaan film. Mungkin dilakukan di sana ya, tapi kita restrainnya sederhana, cuma tangan gitu, tangan. Jadi kalau dia memang nggak dimasuk di seklusi ya di ruang itu tadi yang berbusa, semua dinding berbusa, lantai berbusa, ya seperti itu. Jadi kan tidak cedera. Walaupun dia dalam kondisi diikat tadi ya Bu ya. Kalau sudah di situ biasanya tidak diikat, tidak diikat gitu. Yang diikat itu di tempat tidur gitu kan. Di seklusi tidak ada tempat tidur. Berarti ada semacam hayalan tersendiri ya yang saya kan pernah lihat tuh di film-film yang model-model ada itunya ya pakai baju warna putih ya. Mungkin Ibu pernah lihat juga ya yang diikat di ke belakang kemudian dimasukkan di ruangan yang ada busa-busa tadi kan dia berontak-berontak tuh ya. Iya. Tapi kan tangannya kayak gini. Kita tidak pernah mengikat sampai seperti itu. Mungkin kejadiannya juga tidak separah itu ya di rumah sakit kita. Mungkin dulu ya Bu ya. Iya, karena sekarang kalau misalnya dia lagi seperti itu kan kita pengobatannya memang harus progresif. Supaya dia jangan terlalu lama gaduh gelisah. Jadi memang tidak terlalu sudah pengobatan sekarang mungkin sudah lebih modern, lebih maju dan lebih cepat gitu. Kalau dulu kan sampai 3 bulan dirawat, 6 bulan. Sekarang tidak lagi seperti itu. Dan pemakaian obatnya memang ada Bu? Ada ya. Memang ada obat yang makan, ada yang disuntik seperti itu. Dan tergantung kebutuhan. Pengaruhnya itu sebenarnya kalau obat ini sendiri pengaruhnya kemana itu Bu? Ya obat secara umum kan biasanya di detox tuh dia di liver kan. Jadi memang secara rutin misalnya beberapa bulan ketika dia kontrol harus kita lihat fungsi hatinya gitu. Makanya pasien-pasien jiwa itu harus kontrol sebulan sekali gitu. Supaya dilihat perkembangannya secara fisik, secara psikis oleh dokternya. Bukan berarti dia orang-orang yang dengan makan itu dia jadi tenang tadi atau memang ada obat-obat penenang? Iya memang seperti itu rata-rata. Menenangkan kalau misalnya jiwa itu. Ya. Baik, Ibu mengenai transformasi rumah sakit Ernadi Bahar ke rumah sakit umum tadi ini untuk sosialisasi ke masyarakatnya gimana nih Bu? Ya ini salah satunya nih Pak.
lewat Lewat RRI. RRI. Kita sudah mengisi di media, di koran yang kemarin di Sumek, mensosialisasikan ini sebetulnya mandatori dari pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, bahwa sekarang ini tidak ada lagi namanya rumah sakit khusus. Semua rumah sakit melayani semua jenis pelayanan. Semua jenis pelayanan gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya seperti saya jiwa, kan kami rumah sakit Ernaldi Bahar kan jiwa, jadi tentu saja dia jiwanya lebih unggul begitu, lebih unggul. Jadi mungkin kalau rumah sakit mata, ya unggulan dia mata dulu sebelum dia melengkapi kompetensi yang lain untuk dapat melayani yang lain. Oke, berarti untuk kejiwaan tetap ada, harus. Iya, itu mungkin yang pertama kali harus kita lengkapi harus gitu. Lengkapi, ya. Nah, sejauh ini untuk kelengkapan di rumah sakit yang kebutuhan pelayanan yang umum sudah dalam proses berapa persen, Bu? Wah, belum persen-persen. Kita baru rawat jalan. Rawat jalan karena memang ini terkait dengan SDM dan ruangan juga. Jadi kita ruangan tidak semerta-merta langsung diubah menjadi menjadi pelayanan untuk rawat inap pasien penyakit dalam, infeksi. Kita juga harus mempersiapkan ruangan-ruangan yang memang sesuai dengan standar gitu ya. Jadi dan ini sambil berjalan kita lengkapi. Oke, baik. Ada yang telepon, kita coba angkat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kliwon. Betul. Mas Kliwon. Ini silakan Mas Kliwon, ada yang mau ditanyakan dengan Ibu Dokter, silakan. Terima kasih, Bang Abbas. Ibu dokter yang kami hormati, pertanyaan saya ada dua, Bu. Pertama, apa dari kedatangan awal itu misalnya hanya sekedar pengen periksa gitu sudah bisa menggunakan BPJS, Bu? Yang kedua, apa memang pasien-pasien di Ernaldi Bahar itu keluarganya tidak bisa nungguin, Bu, ya, selama rawat inap itu? Terima kasih. Itu aja. Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kliwon di Pulau Rimau. Nah, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Kliwon pertanyaannya. Jadi untuk periksa di Ernaldi Bahar menggunakan BPJS tentu saja bisa, tapi kan tidak bisa langsung kecuali kalau dalam keadaan gawat darurat. Jadi BPJS mempunyai persyaratan kalau dia terencana itu harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, dalam hal ini mungkin puskesmas yang ada di Pulau Rimau. Kemudian itu pun Pak Kliwon, ketika akan dirujuk kita tidak bisa memilih rumah sakit Ernaldi Bahar di mana puskesmas itu akan memberikan rujukan kemana biasanya. Bisa ke rumah sakit mungkin yang terdekat dari sana gitu ya, atau ke Miria kalau misalnya dari Pulau Rimau, karena mungkin di Miria ada dokter spesialis jiwa, bisa ditaruh di situ dulu sebelum dia ke Ernaldi Bahar, kecuali kalau gaduh gelisah. Karena memang sistem rujukan ini dibuat BPJS berjenjang, jadi tidak bisa langsung kecuali dalam keadaan gawat darurat. Jadi kalau gaduh gelisah baru. Yang kemudian rumah sakit Ernaldi Bahar ini untuk pasien-pasien memang tidak ditunggu terutama ketika dia kasus gaduh gelisah, kecuali untuk pasien-pasien yang berpotensi bunuh diri. Jadi kalau PRB, percobaan bunuh diri, dari anamnesis memang keluarga harus menunggu. Harus menunggu, tapi kalau yang lain tidak ditunggu karena memang ini bukan pasien fisik, secara fisiknya dia sehat tapi kejiwaannya yang terganggu, sehingga kita tidak memberikan izin untuk ditunggu, kecuali yang ada potensi untuk bunuh diri memang wajib ditunggu. Tetapi untuk dibesuk itu memang diperbolehkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh rumah sakit. Oke. Mungkin Mas Kliwon bisa memahami, berarti memang ada ada kejadian khusus lah ya kalau misalnya memang keluarga harus mendampingi ya, Bu ya. Iya. Salah satunya tadi ya, percobaan bunuh diri. Baik, Bu Dokter, untuk harapan kedepannya nih untuk rumah sakit Ernaldi Bahar ini, dan juga mungkin
untuk masyarakat Sumatera Selatan juga mengenai Rumah Sakit Erna di Bahar, silakan. Ya, untuk Rumah Sakit Erna di Bahar, kami sebagai sebagai petugas yang bekerja di sana tentu saja ingin mengembangkan pelayanan sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan mandatori yang sudah ditetapkan bahwa kami akan mengembangkan pelayanan umum memang seperti yang sudah dimandatkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah. Tentu saja ini sangat membantu kami dalam hal membantu masyarakat juga yang berada di sekitar sini yang memang agak jauh jangkauannya. Jadi mungkin dari Banyuasin, bisa mungkin dari perairan, pokoknya yang kita sebagai catching area lah di situ. Jadi kami juga berharap membantu masyarakat dan kami mengembangkan juga bagaimana teman-teman kita dapat mengeksplor kompetensinya, karena selama ini kan dokter-dokter yang berada di Rumah Sakit Erna di Bahar ini banyak juga yang non jiwa kan, yang spesialis yang seperti obgyn, tidak terlalu banyak pasiennya. Jadinya kan dengan adanya ini kita berharap akan semakin berkembang dan dengan beragamnya pelayanan kami mengharapkan stigma itu akan hilang. Jadi stigma orang yang takut berobat karena nanti dikira orang sakit jiwa gitu ya, seperti mungkin dengan beragamnya pelayanan yang dimandatkan oleh pemerintah itu juga kami harapkan hilang dan rumah sakit ini berkembang. Tentu saja dengan jangkauan akses yang semua rumah sakit dapat melayani umum, itu masyarakat bisa memilih. Bisa memilih sesuai tentu saja dengan kompetensi rumah sakit gitu ya. Salah satunya Rumah Sakit Erna di Bahar. Bahar. Jadi kita memang dikejar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga masyarakat itu mau berobat dan percaya berobat di tempat kita itu. Jadi harapan kami semua, jadi dari kami juga karyawan berharap itu berkembang. Tentu jadi masyarakat juga dapat menghilangkan stigma itu ketika kami sudah mempersiapkan dengan baik nantinya. Dalam proses ya Bu ya. Ya, on proses, ongoing. Baik Bu Dokter, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya mengenai transformasi Rumah Sakit Erna di Bahar dari Rumah Sakit Jiwa menjadi Rumah Sakit Umum berbasis pelayanan jiwa, dan yang pasti ongoing tadi ya. Harapannya ya stigma masyarakat bisa berubah lah, bahwa Erna di Bahar tidak hanya melayani tentang kejiwaan ya, tapi juga betul. Umum tadi ya. Memang sudah dimandatkan seperti itu kan. Iya. Karena stigma masyarakat agak susah ngubahnya Bu ya. Iya, tetap saja. Jangankan itu. Saya kalau rapat saja suka langsung ini ya, langsung tahu ini. Ini nih ya, Ibu dokter yang ngurusin orang sakit jiwa gitu. Baik Bu Dokter, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya di program Bincang Sehat Jiwa. Tentunya ya apapun itu harapannya ke depan cepat ya prosesnya ya, biar bisa segera melayani masyarakat Sumatera Selatan tadi ya. Tentu saja dengan dukungannya. Iya, dengan dukungan pemerintah. Karena kan kita dalam sarana prasarana tuh ya tentu tidak bisa sendiri. Berbagai pihak memang harus ini ya Bu ya. Iya, betul. Harus bisa mensupport lah katakanlah. Baik sekali untuk Bu Dokter, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama Bincang Sehat Jiwa bersama Rumah Sakit Erna di Bahar yang mengenai transformasi Rumah Sakit Erna di Bahar dari Rumah Sakit Jiwa menjadi Rumah Sakit Umum berbasis pelayanan jiwa bersama Dr. Yumi Diansi F. MKes, ya, Direktur Rumah Sakit Erna di Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk Anda semuanya, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 Era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Bincang Sehat Jiwa.